username password guru yang mengajar sekaligus koordinator pada kurikulum Merdeka. Kita buka Irma Hayati contohnya. Kita masuk ke dalam passwordnya. Oke. Lalu kita sign in. Kenapa saya login untuk Irma Hayati? Karena beliau merupakan salah satu guru yang menjadi koordinator dalam P5. Jadi untuk yang mengisi P5 itu akan muncul pada penilaian P5. Sedangkan untuk guru yang tidak menjadi koordinator P5 itu tidak akan muncul penilaian P5. Di mana kita mengetahui bahwa guru tersebut sebagai koordinator P5 yaitu adalah pada aplikasi Dapodi yang dimasukkan di e-raport dalam pembelajaran. Oke ya. Yang selanjutnya, langkah pertama seperti biasa, yaitu adalah tentang input nilai sumatif. Yang kedua yaitu adalah kita tuliskan contohnya 7A. Kita di sini muncul yang pertama adalah mata pelajaran tentang proyek profil pelajar, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, penilaian sumatif ke-1. Yang kedua adalah tambahkan CP untuk proyek tersebut. Kalau seandainya proyek tersebut mencapai pada tujuan tertentu, contohnya kalau seandainya proyeknya muncul, baru kita masukkan proyeknya. Contoh proyeknya yaitu adalah TP-nya tentang mengidentifikasi konteks dan warga di kelas. Kita kopikan, baru kita pastikan minimal harus 125 karakter, berarti kita harus lebih persingkat lagi. Kita persingkat menjadi sampai dengan tulisan, lisan dan tulisan. Kita delete. Oke. Kita masukkan kodenya yaitu adalah kode 7.1. Baru kita paste dan proses. TCP project pertama adalah mengidentifikasi konteks gagasan utama informasi yang terperinci dalam raga teks dan tulisan. Yang kedua yaitu adalah mengenai tentang mengemukakan ide dan ragam teks dalam bentuk ragam lingkup yang terada dalam keluarga kelas. Kita kopikan, pindahkan ke tambahkan TCP, baru kita tuliskan 7.2, baru kita pastikan dan proses. Oke, itu adalah proyek pada kelas A penilaian sumatif. Yang selanjutnya yaitu adalah kita akan menambahkan untuk penilaian pengetahuan alamnya sumatif ke-1, lalu tambahkan materi ruang lingkupnya. Yang selanjutnya kita masukkan ke dalam ide gagasan yang berikutnya yaitu adalah mengenai menganalisa struktur teks di dalam kelas kita, yaitu adalah sampai dengan multimedia. Contohnya ya ini 7.3. Ini contoh. Pakai target capaiannya kita proses, kita tambah kembali target capaiannya sesuai dengan CP, tujuan pembelajarannya. Yang selanjutnya adalah mempublikasikan dan konteks dalam ruang lingkup keluarga di kelas kita sampai multimoda saja. Kita kasih kode 7.6 dan proses. Oke, jika sudah, baru kita masukkan import nilai, download format import. Yang selanjutnya adalah nilai sumatif. Download format import, kelasnya 7A, lalu kita pilih proyek penguatan Pancasila semester ke-1 dan kita kasih nilainya 2 penilaian. Batas bawahnya contohnya adalah 70. Ini contoh ya teman-teman, silahkan teman-teman, itu hanya contoh. Silahkan di-download target capaiannya yaitu T1 dan T2, baru download dan download. Oke. Yang selanjutnya, jika sudah, baru kita lakukan penilaian. Di sini muncul yaitu adalah untuk sumatif kelas 7A. Ini khusus untuk proyek penguatan Pancasila. Baru kita tuliskan contohnya 78, 78 dan 80, 90. Ini adalah contoh. Baik. Nah, jika sudah teman-teman seperti ini, baru kita lakukan penilaian untuk sumatifnya. Kita open file, kita masuk ke aplikasinya, itu adalah sumatif. Kita kasih penilaian contohnya 76, 78, 80,
80 contohnya. 90 contohnya. Ini hanya contoh ya teman-teman. Nah, kalau sudah, baru kita kopikan, pindahkan ke penilaian kedua. Ini hanya tutorial saja. Oke, jika sudah, baru kita lakukan import khusus untuk nilai proyek penguatan Pancasila dulu. Sumatif, pilih penilaian, kita pilih sumatif, dan import. Yang selanjutnya adalah formati atau nilai sumatif akhir semester. Kita import nilai. Nah, jika sudah berhasil ditambahkan dan sukses, baru yang selanjutnya adalah teman-teman melakukan penilaian pada rapot SP atau penilaian daripada mata pelajaran IPA dengan cara input nilai sumatif, download format file, cari kelasnya, mata pelajarannya ilmu pengetahuan alam, semester ke-1, jumlahnya contohnya 2. Kita kasih 70 dan 70. Lalu download format import. Oh ya, TP-nya kita kasih dulu. Oke, baru download dan download. Kita kasih nilai dulu untuk nilainya. Kita kasih nilai. Oke. Tunggu beberapa saat hingga proses download selesai. Show in folder. Nah, muncul nilainya. Kita kasih contohnya 76, 76, 75. Ini hanya contoh ya teman-teman. Kita kasih agak beda, 87. Ini contoh. Silahkan teman-teman pastikan. Baru kita kopikan kembali. Kita pindahkan kepada nilai PSAS. Ingat, ini hanya contoh, jadi teman-teman mungkin nilainya nanti bisa berbeda setiap siswanya. Jika sudah, baru lakukan import nilai. Nilainya nilai sumatif. Kita cari, yaitu adalah nilai sumatif. Baru import. Yang selanjutnya yaitu adalah nilai akhir sumatif. Lalu import. Jika sudah, baru kita melakukan penilaian PTS. Kalau ada PTS, kalau tidak ada, hiraukan. Proses nilai akhir 7A, mata pelajaran proyek penguatan Pancasila. Baru nilai semester. Di sini mohon maaf tidak dapat diproses. Silakan import nilai sumatif terlebih dahulu. Kalau seandainya nilai proyeknya itu belum terinput, maka kita lihat dulu nilainya. Kita lihat nilai sumatif, apakah nilai proyek ini sudah masuk atau belum. Kita lakukan proyek penguatan Pancasilanya, nilai sumatif, dan kita mengidentifikasi ternyata nilainya belum masuk. Maka langkah pertama kita download ulang. Pilih 7A, proyek penguatan Pancasila 1. Yang selanjutnya adalah kita kasih 2. Capaiannya 70, 70, baru TCP-nya 1 dan 2, baru di download format sumatifnya dan download formatifnya. Oke, jika sudah di download, maka di sini muncul yaitu adalah format sumatif dengan kode 4000 dan juga biar tidak pusing kita delete dulu. Kita download lagi. Kita download lagi. Oke, jika sudah, baru show in folder. Kita kasih nilai sumatif dengan nilai contohnya 78, 78, dan 79. Oke, baru kita kopikan, baru kita pastikan dan simpan. Yang selanjutnya yaitu adalah nilai daripada formatifnya atau nilai sumatif akhir 76, 87. Kita ini hanya contoh. Oke, tunggu bentar. Oke, dan simpan. Baru kita lakukan import, yaitu dengan cara tunggu beberapa saat. Kita lakukan import, yaitu adalah import nilai. Pilih nilainya nilai sumatif. Kita import nilai sumatif. Baru import nilai. Oke, sukses ditambahkan. Yang selanjutnya adalah untuk nilai sumatifnya, PSIS-nya. Baru kita import.
dan berhasil ditambahkan. Kita cek nilainya 7A, baru kita project, kita lihat penilaiannya dan TCP-nya dan terlihat, mungkin nanti kita lihat. Oke. Jika sudah, baru kita melakukan yang disebut sebagai penilaian akhir. Proses nilai akhir, langsung saja kepada penilaian, yaitu adalah IPA semester ke-1. Bobotnya kita kasih contohnya 2. Baru kita tampilkan. Nah, jika sudah, baru kita kirim nilai. Proses deskripsi, jadi yang dinilai hanya IPA saja. Kita pilih, baru IPA, lalu semester ke-1, dan inilah proses deskripsinya, lalu kirim deskripsi. Dan lihat nilai terkirim, 7A, baru ke IPA, dan semester ke-1, ini adalah nilai yang sudah terkirim. Deskripsi, kita masuk ke 7A, baru nilai IPA, dan semester ke-1, dan nilai sudah terlihat. Yang selanjutnya yaitu adalah nilai P5, ada input nilai, ada import project. Kita yang disebut sebagai input nilai project dan catatan project. Di sini muncul nilai input project, kita pilih kelompok A, 7A, mengenai pengenalan daerah, dimensi bertawar ketentuan desa, beriman dan berlakak mulia, dan berempati terhadap kepada orang lain. Predikatnya sudah berkembang, mulai berkembang dan sebagainya. Silahkan diinput. Kalau input nilai project, kita kelompok A, masukkan pengenalan daerah. Di sini muncul download format profil pelajar Pancasila, kita download. Lalu kita lakukan penilaian PS3 atau P3 penilaian. Nah, di sini muncul jumlah penilaiannya SB, contohnya. Ada juga penilaiannya yaitu adalah MB, yang selanjutnya yaitu adalah BS. Oke, jika sudah baru kopikan. Ini contoh ya. Baru kita pastikan di sini. Oke, baru simpan. Nah, jika sudah melakukan penilaian import, baru kita mulai ke import nilai. Kita choose file. Di sini muncul project PSISP3, baru open dan import nilai. Sehingga data nilai proses sudah di-input. Di sini muncul kelompok lagi 7A mengenai permainan daerah. Ini sudah mulai terinput yang tadi kita input. Yang selanjutnya adalah catatan daripada proses project, baru kelompok A dan mengenal permainan daerah. Di sini muncul yaitu adalah project daripada hasil penginputan dari proses yang tadi kita buat, baru simpan. Setelah disimpan, masuk ke dalam download nilai project. Itu kita bisa di-download dengan cara mengenal pemainan daerah dengan format yang sama seperti yang kita input yang tadi. Ya, yang ini. Oke. Jika sudah di-download, langkah selanjutnya yaitu adalah cetak nilai. Ada status penilaian. Di sini kosong karena beliau sebagai guru ini belum kami mapping mata pelajarannya. Kita logout dulu. Kalau munculnya kosong seperti itu, kita masuk ke menu administrator. Baru contohnya kita mapping mata pelajaran IPA dengan cara masuk kepada mapping data referensi lokal. Di sini muncul yaitu adalah mapping raport. Kurikulumnya Merdeka kelas 7, dan saya akan memasukkan contohnya untuk profil pelajar Pancasila dengan kelompok profil pelajar Pancasila atau mata pelajaran IPA yang sudah diinput tadi. Kita masukkan ke kelompok A contohnya dengan nomor 6. Ini contoh ya teman-teman. Baru di sini baru simpan. Nah, jika sudah baru close, kita login kembali dengan mata pelajaran atas nama dengan guru atas nama Irma Hayati. Kita kopikan, pindahkan ke Irma Hayati. Baru proses Irma Hayati dan sign in. Jika sudah, coba kita lihat di status penilaian. Pada status penilaian atau cek penilaian, status penilaian itu akan muncul mata pelajaran IPA atas nama Irma Hayati dengan status penilaian sumatif, akhir sumatif, nilai akhir dan deskripsi.
Tadi kan tidak muncul karena mapelnya belum di mapping. Tadi saya sudah mapping data nilai harian. Kita cek daripada 7A mata pelajaran IPA dan muncul daripada penilaian hariannya. Yang selanjutnya cek kecapaian proses ini kecapaian khusus untuk kelas 8 dan kelas 9. Dalam pencapaian ini, Bapak dan Ibu guru hebat, itu bisa dilihat daripada perkembangan nilai rapor. Ini muncul pencapaian semester 1, 2, sampai dengan semester 6. Yang selanjutnya yaitu adalah tentang data wali kelas. Data siswa, wali kelas bisa mengedit secara otomatis, tanpa harus berlama-lama. Yang selanjutnya input data nilai raport itu sama, cek penilaian dan status penilaian. Yang terakhir, itu adalah kita sudah melakukan pengecekan, yaitu adalah dengan cetak nilai project. Oke, kita pilih P5, kelasnya 7A. Lalu generate kelas ini, dan kita lihat projectnya muncul atau tidak. Nah, di sini muncul bahwa project atas nama berempati terhadap berempati kepada orang lain, memahami pengerasan dan sudut pandang dan orang lain, dan tidak memahami dengan kenal dirinya, sedang berkembang, yaitu adalah checklist. Dalam catatan proses, dalam project ini, Abdullah Latif memiliki kemampuan yang baik, terutama menganalisa peran, hak, dan kewajiban sebagai warga negara, memahami keperluan yang lainnya. Nah, itu saja untuk fase daripada penilaian project profil pelajar Pancasila. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Cerdas. Tergantung dengan jumlah project yang Bapak Ibu lakukan, maka project di atas akan ditampilkan. Bila topik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, semoga bermanfaat. Bila topik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.